Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang diberi kesempatan untuk menonton video saya ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sebanyak-banyak syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, kesehatan, rezeki, dan masih banyak lagi teman-teman. Syukurilah apa yang ada pada kalian saat ini. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kalian sekalian. Inti daripada Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Sebelum kita ke pembahasan teman-teman, jangan lupa teman-teman sekalian untuk berlapang dada, subscribe, like, dan share teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah mensubscribe teman-teman. Semoga yang sudah mensubscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang terpenting adalah semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah perbuatan yang dosanya itu 1000 kali lipat daripada berzina dan membunuh. Nauzubillah min dzalik. Pada suatu zaman, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang wanita datang ke Nabi Musa alaihi salam. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu tersebut sambil mengucapkan salam. Lalu terdengar suara, "Silahkan masuk." Perempuan itu pun berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita ayu tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu." Lalu perempuan itu pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. "Saya telah berzina. Dari zina itu pun saya hamil. Setelah anak itu lahir, saya cekik ia hingga mati," ucap wanita itu seraya sambil menangis. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Langsung ia menghardik wanita itu. "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini agar siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu itu." Nabi Musa pun teriak dan merasa jijik kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu dengan hati bagaikan kaca membentur batu teman-teman. Dia menangis terangguk-angguk. Ia tak tahu harus kemana lagi ia harus pergi. Ia tak tahu langkah kakinya akan kemana. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, apalagi manusia biasa. Sepeninggalannya, malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Mengapa engkau menolak wanita itu yang hendak bertaubat dari dosanya? Apakah engkau tahu dosa yang lebih besar dari itu, wahai Nabi Musa alaihissalam?" Langsung Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar dari perempuan itu, wahai Jibril?" "Ada," jawab dengan tegas Jibril, "yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu lebih besar dari 1000 kali berzina."
Mendengar itu, Nabi Musa alaihissalam langsung memanggil wanita itu dan mengangkatkan tangan dengan khusyuk untuk mengucapkan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu Nabi Musa alaihissalam pun menyadari bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa merasa berdosa atau menyesal itu sama seperti berpendapat bahwa sholat itu tak wajib dan tak penting atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj oleh malaikat Jibril, dilihatkannya suatu kaum yang membenturkan kepalanya ke batu. Setiap benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah, lalu kembali ke keadaan semula, dan melakukannya lagi dan terus-terusan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Siapa orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Orang yang semasa hidupnya berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dan inilah dosa orang yang meninggalkan sholat. Demikianlah kisah Nabi Musa dan perempuan pezina. Semoga memberikan motivasi, sentuhan iman kepada kita semua untuk jangan sekali-kali kita ini meninggalkan sholat, teman-teman. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.